Yeah. Came at 17. Damn. Berada di Sekretariat HIPMI Kabupaten Kolaka dan bersama dengan salah seorang pengurus dan juga pengusaha muda yang ada di Kabupaten Kolaka. Kebetulan usahanya beliau ini unik, beda dari yang lain. Owner dari Mami Flores. Siap. Om Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Om Jack. Ada waktu untuk ketemu. Luar biasa kesibukannya Om Jack ini. Aduh, ini tidak tahu siapa yang sibuk, Om Fauzan atau Om Jack ini. Aduh, soalnya kita sudah lama merencanakan dan alhamdulillah baru terwujud. Lama sering ketemu di luar, sering ketemu. Begitu dijadwalkan susah. Aduh. Mami Flores. Ini luar biasa, namanya saja unik, usahanya juga unik. Mami Flores. Mami Flores ini, Flores. Mami Flores ini apa saja produknya? Mami Flores ini kita bagian dari bisnis jasa. Jadi kita menyediakan karangan bunga papaan. Jadi untuk ucapan-ucapan selamat dan sukses, ucapan happy wedding, Ucapan turut happy berduka wedding. cita. Ada orang yang ulang tahun, happy birthday. Karangan Karangan bunga juga, paket bunga yang sekarang kan lagi viral itu paket uang. Paket, ya, betul, Orang yang lagi betul, ulang betul. tahun dikasih uang 100.000 berjejer, Betul. sampai 5 juta, sampai 10 juta, sampai uangnya segede besar itu. Itu kita bisa kasih sediakan. Kenapa saya bilang unik? Karena beda gitu. Iya. Mungkin di luaran sana, di kota-kota luaran sana sudah familiar dengan usaha seperti ini, tapi di kita di Kolaka ini mungkin baru usaha Ini karena bisa dikatakan artinya, usaha baru. Sosial media, kita melihat apa yang lagi hype di luar, otomatis kita juga melihat bahwa ada peluang. Ada peluang itu kita pelajari. Sekarang kan terbuka, kita bisa belajar di Instagram, kita belajar di YouTube tanpa kursus Om Jack. Betul. Tanpa kursus. Sekarang ilmu ada di mana-mana. Ada di mana? Dunia sekarang Ada di genggaman. Sebesar ini. Sebesar ini. Kalau kita berpikir terbuka, ya open minded. Kalau kita berpikir terbuka, open minded, betul. Nah, bicara usaha ini, nah, Om Fauzan ini kan lebih dikenal dengan seorang awalnya ya. Awalnya Om Jack pun Om Fauzan ini mengenalnya sebagai seorang notaris. Nah, yang menarik, seorang notaris mau usaha seperti ini pasti ada prospek di sini. Ini awal ceritanya gimana sehingga tertarik di usaha karangan bunga ini lah istilahnya. Awalnya kan background pendidikan kita memang juga notaris, background pendidikannya di hukum, background pendidikannya di magister penotariatan, otomatis kita bergerak di kantor urusan dengan kertas-kertas. Tapi selama ini saya lihat ini teman-teman profesi banyak sering pesan karangan bunga. Kan kita kan banyak mitra, bermitra dengan perusahaan, bermitra dengan perbankan, ada yang ulang tahun kirim terus karangan bunga. Nah terus pengusaha karangan bunga di Kolaka ada tapi belum banyak, tapi saya lihat juga masih ada peluang di situ, masih bisa kita masuk. Saya pelajari di YouTube, saya pelajari di teman-teman di daerah lain, bisa. Karena saya lihat kenapa saya memilih bisnis karangan bunga ini. Karena memang yang pertama saya target market adalah teman-teman seprofesi dulu. Teman-teman notaris dulu, karena teman notaris ini sering kirim karangan bunga. Oh, jadi awal ceritanya dari profesi notaris ini juga akhirnya kayaknya ada peluang gitu. Ya, teman-teman notaris ini sering bertanya,
Tahu tempat pesan karangan bunga? Tahu tempat pesan karangan bunga? Tahu, saya sendiri yang bikin. Iya. Tahu, saya sendiri yang bikin. Ya tahu. Sini. Walaupun pada saat itu belum. Sini saya bikin. Saya lihat ada peluang. Entah saya lepas embel-embel saya sebagai seorang notaris yang mungkin orang bilang salah satu profesi yang Farlende. ya, betul. Kalau kita masuk di Iya. warkop, halo Pak Notaris, halo, siap. Ini seharusnya kan melihat seorang Om Fauzan ini sebagai seorang notaris kan ya melihatnya ya Farlente lah dengan pakaiannya seperti apa. Ini saya lihat lewat pasang kalang-kalangnya sendiri. Bawa mobil pickup. Bawa mobil pick up. Aduh luar biasa. Sering banyak pengalaman Ini Om Jack, pengusaha. awal-awalnya kan. Kalau kita pesan mengantar karangan bunga kan terkadang kan saya langsung turun mengantar, membuatnya sendiri, mengantar sendiri juga bersama anggota. Yang kita antar ini kan karangan bunga, anggap saja kita mengantar lagi ke tempat duka cita. Otomatis orang banyak kan? Betul. Orang banyak, kita mengantar lagi pikul-pikul ini, pikul-pikul kalang-kalang, pikul-pikul gabus, pikul karangan bunga. Dan ntar mengangkat kan otomatis ada yang tegur. Halo Pak Notaris, lagi pikul. Halo. Iya. Pakaian kita kan otomatis begitu hari kantor, keluar dari rumah jam 8 kita pakaian rapi. Om, tapi apa hanya halo ya kata orang kalau dilihat, apa tidak ada yang pernah negur? Halo Pak Notaris, apa tidak cukup? Sampai sekarang belum. Belum ada ya. Berarti saya yang pertama. Yang apa tidak cukup? Yang saya biasa begini. Halo Pak, kenapa antar sendiri? Mana anggotanya? Oh begitu. Gitu. Hanya itu, hanya pertanyaan kenapa? itu. Mana anggotanya? Ada itu di belakang. Tapi kan kadang karangan bunga itu banyak, kadang kita antar 3, antar 4, sementara karangan bunga itu orang maunya tiba-tiba, betul. ordernya sekarang, mau selesai sekarang, otomatis kita butuh Iya. butuh orang, kita butuh, kalau kita mengandalkan orang terus, otomatis makan waktu, otomatis Iya. kita harus turun. Iya, kalau hajatan, ulang tahun mungkin iya, tapi Iya. yang namanya Kalau duka cita, itu kan tiba-tiba. Tiba-tiba. Tidak ada yang tahu tiba-tiba. jadi kita sistem dadakan, kerja pakai pakaian rapi, pakaian apa, selama ada pekerjaan di kantor, kita lari sama mobil pickup. Iya. Tapi sejauh ini prospeknya gimana? Prospeknya, alhamdulillah, Gitu ya. alhamdulillah Om Jack, di luar persepsi. Iya. Ini kan Jadi- ceritanya di podcast ini Om Fauzan ini mau berbagi cerita tentang bagaimana prospek dari bisnis yang kita sementara bahas ini. Nah, orang di luar sana kan mungkin berpikir, Om Fauzan kok mau berbagi? Iya. Jadi begini, saya sampaikan bahwa sekarang itu dunia berubah Om Jack. Sekarang beda zaman dulu, zaman sekarang ini. iya. Apa-apa yang lagi viral di kota-kota besar, apa-apa lagi viral di kota-kota tetangga, sangat cepat akan pindah masuk ke kota kita. Beda zaman dulu. Zaman dulu makan waktu sekitar 1 tahun sampai 2 tahun baru barang viral itu baru masuk. Betul. Sekarang enggak. Hitungan bulan, apa yang viral di sana pasti masuk ke sini. Betul. Begitu. Jadi kita tinggal melihat, kita mau buka peluang usaha nih, apa nih yang di sebelah lagi ramai. Dalam jangka waktu mingguan, dalam jangka waktu bulan, masuk gitu. Jadi kalau bukan kita yang mulai, mungkin orang lain mau mulai. Betul. Terus untuk mempelajari suatu hal, kan gampang. Tulis aja di YouTube, apa yang tidak ada di situ. Mulai dari pembuatannya, mulai dari marketingnya, pengantarannya, semua ada lengkap. Tinggal cari channel YouTube yang mana. Sekarang informasi semua sudah terbuka. Iya. Karangan bunga pun juga begitu. Orang udah bilang, punya pengalaman di mana Chan? Bisa bikin karangan? Iya. Tidak ada pengalaman. Dari pengalaman. Saya tidak pernah kerja. Orang pikir kan bilang saya pernah kuliah di Jogja. Orang mereka berpikir waktu di Jogja saya Kayaknya dapat di Jogja ini. dapat di Jogja nih, pernah kuliah di Jogja nih. Enggak. Padahal motivasinya hanya itu karena seringnya orang bertanya Saya berarti orang bertanya, ada peluang. di mana pesan karangan bunga? Di mana pesan karangan saya yang begitu? Tidak sampai hitungan mingguan bisa kita buat. Bisa. Tapi proses apakah bagus atau tidak kan makan waktu. Otomatis pembuatan pertama belum bagus, pembuatan kedua belum bagus. Tapi pembuatan pertama walaupun belum bagus masih laku. Masih laku, masih dihargai. Berarti satu Om, yang penting ada kemauan. Penting ada kemauan. Nggak ada alasan lagi orang bilang kenapa kayak gini, nggak tahu caranya. Nggak ada alasan lagi, tidak tahu caranya. Karena belajar itu di genggaman. Nah, dengar dapat informasi juga. Ini kan kita kan sering sharing nih sebelumnya nih. Di situ setahu saya pernah juga membuat satu film pendek. Dan ternyata film ini mendapatkan penghargaan di Cina. Iya. Wah,
Dan di situ sebagai penulis dan juga produsernya, scriptwriternya film pendek. Nah, yang apa ya? Ini yang membuat objek penasaran. Di situ sebenarnya digelari notaris, pengusaha karangan bunga, atau produser film ini. Waduh, ini ceritanya gimana film ini? Kadang kan antara hobi, pekerjaan, santai-santai tercampur-campur gitu kan. Iya betul ya. Nah, kita kan saya ini termasuk orang yang suka berpikir liar, jadi saya manfaatkan untuk daripada pikiran liar. Kebetulan kemarin kan saya film ini lahirnya di Jogja. Waktu saya kuliah di Jogja, ambil kenotariatan notaris ini, saya kuliah di UGM, Universitas Gadjah Mada. Sambil kuliah saya masuk di circle film. Circle teman-teman saya kan anak film, anak sineas, kita ikut seminar-seminar film. Saya lihat teman-teman filmnya rata-rata cinta. Saya cerita lagi, bisa nggak sekali-sekali kita bikin film yang agak berat sedikit tentang nasionalisme? Dia bilang mau sih kita, tapi siapa yang bisa bikin? Saya bilang saya bisa bikin. Padahal jawabannya saya bisa. Dan saya bisa. Padahal saya tidak punya pengalaman bikin film. Saya cuma punya pengalaman nonton film aja. Tapi bisa bikin, bisa. Saya bilang lagi nih, sebelum pulang, bisa saya minta contoh skripnya? Oh ada nih. Setelah saya lihat, saya bikin. Setelah itu saya cerita sama teman, sudah siap. Kita kumpul lagi, rapat, saya bahas filmnya, dia bilang oke, ini mantap. Saya buatlah film Indonesia Masih Subuh. Satu yang saya tangkap dari Anda itu nekat. Selalu jawabannya saya. Karena kan saya pikir kan nggak ada resiko juga ya. Bisa. Paling kan resikonya kamu bilang bisa project nggak terlalu berbahaya juga. Indonesia masih subuh. Dan ceritanya bisa menyambut penghargaan di Cina itu seperti apa? Kok di Cina? Kenapa nggak di Indonesia? Di Indonesia sering setelah film itu rilis, tahun 2018 kita upload. Di tahun itu kita nggak upload dulu, karena kita berjuang untuk ikuti festival-festival Indonesia. Kalau aturan festival Indonesia itu, karena kan film produksi 1 tahun. Nah, kalau dia produksi lebih dari 1 tahun, dia sudah tidak bisa ikut lagi ajang perlombaan. Di 1 tahun itu kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat penghargaan apa-apa di Indonesia. Setelah kita lupakan, kita upload di YouTube untuk ditonton. Bisa ada di YouTube, tentu saja Indonesia Masih Subuh. Tapi sudah banyak yang cover di channel-channel yang lain. Kalau channel resminya itu Gagu Production. Nah, setelah itu tahun 2019 apa 2020 gitu, kita dapat dihubungi sama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan bahwa dipanggil ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Penghargaan apa? Diusul, dikirimlah kita link. Kita baca berita itu, ternyata festival kita ini, film ini pemerintah kirim ke Cina, entah itu siapa yang kirim ke Cina, masuklah di nominasi itu. Nominasinya saya nggak tahu Jack, karena bahasa Cina. ada pialanya, bahasa Cina. Kita nggak tahu juga ini apa ini. Nanti kasih lihat kan. Saya ngambil kan. Ada. Kemarin juga itu pialanya, karena pialanya itu kita nggak ada yang berangkat ke Cina, diwakili oleh pemerintahan Indonesia di sana. Pemerintah Indonesia yang menyerahkan ke teman. Saya kemarin sudah di Kolaka, yang ada teman yang tinggal di Jakarta, dia menerima dan langsung dari Pak Luhut. Itu yang menyerahkan piala itu. Begitu dia video call juga, dia juga tahu, saya nggak tahu ini penghargaan apa, bahasa Cina bos. Bahasa Cina bos. Jadi pertanyaan yang tadi, apakah profesi notaris, pengusaha karangan bunga, atau pembuat film, jadi jalani aja semuanya. Yang dinikmati, yang mana menghasilkan cuan, ada yang tidak menghasilkan cuan tapi menghasilkan kebahagiaan, alhamdulillah. Tidak menghasilkan apapun itu, menghasilkan waktu, menghasilkan teman, apalagi kalau sudah menghasilkan kebahagiaan, menghasilkan teman, menghasilkan uang pula, menghasilkan cuan, itu lebih alhamdulillah lagi. Karya ya utamanya. Karena kalau bukan karya, kayaknya kita tidak akan ketemu dan tidak akan kenal. Betul. Karena di situ seorang pengusaha muda dan kita di sini sebagai seorang konten kreator. Jadi pasti saling baku cari nih. Betul. Pengusaha juga butuh ini, butuh media, butuh objek. I love you objek. Kita bisa ketemu, kita bertemu di YouTube. Satu kata yang bisa saya ucapkan, bisa saya lempar ke Anda bahwa satu, Anda itu nekat. Luar biasa. Seorang anak muda yang pulang kampung untuk menjadi seorang notaris, tapi ternyata banyak menangkap peluang dari profesinya, tidak membuang peluang begitu saja dan berani mencoba. Bukan
hanya bermodalkan duit, tapi memang Anda sendiri yang terjun, dan itu bisa memotivasi orang lain bahwa seorang notaris saja masih mau berkotor-kotor. Bagaimana Anda di luar sana yang belum apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa saya bilang pelaku seni, karena sudah ada bukti belum? Iya. Sudah ada bukti. Kalau pembuat film sih banyak mungkin, tapi kalau untuk yang membuat film dan filmnya sampai mendapatkan penghargaan di luar negeri lagi, itu masih jarang. Dan sosok yang ada di depan saya sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om Fauzan, keren. Terima kasih. Terima kasih Om Jack. Sudah berbagi di Kampung Anggrek. Satu yang paling terakhir, harapannya untuk kita semua. Harapan saya perkecil saja ya. Iya, harapan iya. untuk anak muda. Iya, muda. anak muda. Jadi untuk teman-teman semua yang untuk kita ini mendorong untuk meramaikan dunia bisnis. Iya. Bagaimana caranya anak muda itu bukan lagi mengharapkan dibukakan peluang pekerjaan, Iya. bukan lagi mencari lapangan-lapangan pekerjaan, Iya. tapi kita ciptakan lapangan pekerjaan untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah kalau kita bisa buka peluang kerja untuk orang lain. Iya, karena kalau kita mengharapkan peluang pekerjaan itu terus, menggantungkan itu harapan sama pemerintah, selama ini tunggu PNS lagi, selama ini tunggu lagi pembukaan pabrik lagi, pembukaan lagi perusahaan lagi, itu udah cukup. Kita terlalu banyak. Kita terlalu banyak. Jadi otomatis kita harus menciptakan peluang itu. Peluang itu mana? Banyak. Perbanyak pertemanan, perbanyak link, perbanyak buka YouTube. Kalau malas keluar rumah, buka internet saja. Peluang di situ banyak. Tinggal pilih, tentukan strategi, eksekusi dengan sempurna. Gitu. Oke, thank you Om Fauzan, luar biasa. Terima kasih. Salam dengan teman-teman HIPMI. Ya, alhamdulillah, terima kasih ini sudah pinjam. Pinjam tempat. Pinjam tempat. Oke, baik, saya Om Jack dan Om Fauzan mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. Hey, check this out though. I gave you 10 a week ago.